Selamat pagi. Tes, suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oke. Di sini yang join masih 4 orang ya. Sebentar. Oh, 5 orang. Ini kita tunggu teman-temannya dulu ya. Tapi baru kita bisa mulai. Kita tunggu sampai jam 7.10 ya, atau 7.15. Oke, kita tunggu sampai jam 7.10 dulu ya. Biar teman-temannya pada join dulu. Baik, Bu.
Oke, kita mulai sekarang aja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melia Faturrohmah, biasa dipanggil Melia. Hari ini kita pertemuan ke-13 ya. Kita akan membahas terkait atau kita akan praktik terkait penyusunan SPT PPN massa. SPT manual. Nah, ini SPT ini sebenarnya sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2015 atau 2016 karena DJP, Direktorat Jenderal Pajak, itu sudah mewajibkan kepada wajib pajak, khususnya yang sudah PKP, atau sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, itu menerbitkan faktur pajaknya atau melaporkan SPT PPN-nya melalui e-faktur. Sudah tidak menggunakan SPT PPN manual lagi. Tapi kita mempelajari terlebih dahulu sebelumnya dulu itu seperti apa sih caranya menyusun SPT PPN manual. Oke, izinkan saya share screen ya. Sebentar, kok tidak bisa share screen? Sebentar. Sebentar saya menghubungi admin D3 dulu ya, karena tidak Baik. bisa share screen.
Untuk share screen-nya masih belum bisa karena belum diizinkan oleh host. Ini mau kita mulai tanpa share screen atau bagaimana ya? Nanti teman-teman bisa membuka laptopnya masing-masing, dibuka untuk file Excel-nya. Mau kita lanjutkan atau seperti apa? Mungkin dimulai saja, Bu. Oke, dimulai saja ya. Nanti teman-teman bisa melihat untuk file Excel-nya. Bisa dibuka dulu untuk kertas kerja SPT PPN manualnya, untuk file Excel, kemudian untuk file Word-nya soal praktik PPN 2021. Oke, di soal praktik penyusunan SPT PPN di sini sudah ada data wajib pajak, ada NPWP, nama wajib pajak, PT Semesta Indonesia, alamat di Jalan Dewi Sartika, Jakarta, Kramat Jati, ada nomor telepon, jenis usaha, KLU atau klasifikasi lapangan usaha, kemudian tanggal PKP, tahun buku, hingga referensi nomor faktur. Di situ juga sudah ada penanda tangan SPT PPN, yaitu Angga Yunanda sebagai direktur. Kemudian di bawahnya ada kasus SPT PPN. Ada daftar penyerahan. Nah, ini ada catatan dari yang dimiliki oleh PT Semesta Indonesia selama bulan November 2021 atau biasa kita sebut masa November 2021. Di sini sudah ada beberapa daftar penyerahan, kemudian ada daftar perolehan, hingga terakhir PPN atas KMS atau kegiatan membangun sendiri. Nah, untuk menginput atau mencatatnya di SPT PPN manual, kita buka untuk kertas kerjanya, file Excel-nya. Nah, untuk penyusunannya kita mulai dari formulir paling belakang, yaitu formulir 1111 B3. Di sini formulir 1111 B3 itu berisi daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas. Formulir 1111 B3 ini digunakan untuk melaporkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang diterima oleh PKP serta notaretur atau pengembalian yang pajak masukannya tidak dapat atau tidak dikreditkan oleh PKP. Nah, nanti masuknya di sini untuk formulir 1111 B3. Dimulai dari kolom yang paling kanan, di sini kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti atau diretur ini ditulis jika ada faktur pajak masukan yang diretur. Nanti di sini yang diretur faktur pajaknya dicatat di sebelah sini. Kemudian untuk di kolom kode dan nomor seri di sini dituliskan nomor notareturnya. Kemudian faktur pajak yang diretur nomor berapa dicatatnya di kolom kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti atau diretur. Kemudian untuk kolom DPP, PPN, dan PPNBM di sini dicatat atau diisi dengan nilai yang tercantum dalam faktur pajak yang kita terima. Kemudian kolom sebelahnya, di situ ada faktur pajak atau dokumen tertentu atau nota retur atau nota pembatalan. Di situ ada dua kolom, ada kode dan nomor seri, kemudian ada tanggal. Nah, untuk kode dan nomor seri ini dicatat sesuai yang tercantum dalam faktur pajak yang kita terima atau yang kita peroleh. Kemudian tanggalnya di sini sudah ada formatnya. Tanggalnya 2 angka, strip, bulannya 2 angka, strip, tahunnya 4 angka. Di sini sudah ada ya, DD, strip MM, strip Y-nya 4 kali. Kemudian untuk dua kolom di sebelah kirinya ada nama penjual BKP dan NPWP, itu kita isikan nama dan NPWP lawan transaksi kita. Kita catat di sini. Kemudian jika sudah tercatat, nah di bawah di sini ada jumlahnya. Jumlah DPP, PPN, dan PPNBM. Di situ ada kode B3. Itu nanti jumlahnya dipindahkan ke formulir 1111 AB
butir 2 huruf C. Kita buka di formulir 1111 AB. Butir 2 huruf C. Butir 2 huruf C di sini rekapitulasi perolehan. Huruf C, impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan. Sesuai dengan judul formulir tadi ya, yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan atau mendapatkan fasilitas. Nah, nanti di sini 3 kolom DPP, PPN, dan PPNBM. Jika ada angkanya nanti dipindahkan di kolom sini, di baris B3 ini. Sebentar saya cek dulu sudah bisa share screen belum ya? Ternyata masih belum bisa share screen. Ini tidak share screen, tidak apa-apa atau bagaimana? Saya hubungi lagi untuk admin Zoom-nya. Oke, sudah bisa share screen. Oke, sudah muncul ya untuk share screen-nya. Oke, tadi saya jelaskan sekali lagi untuk D3. Nah, di sini di baris paling bawah di situ ada jumlah D3. Nah, untuk jumlah DPP, PPN, dan PPNBM yang ada di formulir 1111 D3, itu nanti jumlahnya kita pindahkan ke formulir 1111 AB, butir 2 huruf C. Butir 2 rekapitulasi perolehan huruf C, impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas. Nah, nanti jumlahnya dipindahkan di baris ini D3. Di sini sudah ada kodenya juga B3. Oke, selanjutnya jika ada transaksi di formulir 1111 B3 sudah diisi, kita lanjut ke 1111 B2. Oh iya, jangan lupa untuk kopnya di sini ada nama PKP, NPWP, masa, dan pembetulannya itu juga harus diisi. Nanti kita linkkan ya untuk nama PKP-nya sesuai di kasus soal yaitu PT Semesta Indonesia, kemudian NPWP-nya PT Semesta Indonesia, masanya tadi kita mengerjakan bulan November ya atau masa November 11. Di sini kita tuliskan angka 11 November. Kemudian sampai dengan juga 11 tahunnya 2021. Oke, November 2021. Kopnya yang di atas ini harus diisi. Kemudian kita lanjut ke B2, 11 B2. Di 11 B2 ini, di sini merupakan formulir yang akan digunakan untuk melaporkan perolehan atau melaporkan pembelian dalam negeri yang menggunakan faktur pajak yang diterima oleh PKP serta nota retur atau nota pembatalan. Jadi untuk transaksi pembelian atau perolehan kepada dalam negeri, di sini kita masuknya ke formulir 1111 B2. Untuk pengisian kopnya masih sama ya, nama PKP-nya PT Semesta Indonesia, NPWP-nya juga, masa 1111, pembetulan ke 0 karena masih SPT normal.
Kemudian untuk pengisian kolom-kolomnya itu juga hampir sama seperti yang formulir 1111 B3 tadi. Di sini untuk kolom DPP, PPN, dan PPNBM itu diisikan sesuai nominal yang tercantum dalam faktur pajak yang kita terima. Kemudian untuk faktur pajaknya di sini kolom kode dan nomor seri dan tanggal juga sesuai yang ada di atau yang tercantum di faktur pajak. Kemudian nama penjual dan NPWP di sini juga nama lawan transaksi atau NPWP lawan transaksi kita. Kemudian jika transaksinya kita sudah diisi di formulir B2 sudah selesai, di baris paling bawah di jumlah itu kita jumlahkan untuk DPP, PPN, dan PPNBM-nya. Di sini ada kode B2, itu nanti jumlahnya, jumlah PPN, jumlah DPP, PPN, dan PPNBM kita pindahkan ke formulir 1111AB. Formulir 1111AB itu merupakan formulir rekapitulasi penyerahan dan perolehan atau rekapitulasi penjualan dan pembelian. Nah, itu nanti dipindahkan di butir 2 huruf B, perolehan BKP atau JKP dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan. Di sini juga sudah ada kodenya B2, anak panah di situ ada huruf B2, hampir sama dengan kode yang ada di formulir 1111 B2 paling bawah ya, sama-sama B2. Itu nanti di-linkkan ke situ. Oke, jika B2 sudah, kita masuk ke B1. B1 itu merupakan daftar pajak masukan yang dapat daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Nah, di sini untuk formulir 1111 B1 itu jika ada transaksi pembelian atau perolehan transaksinya kepada luar negeri, jadi impor gitu ya. Masuknya ke formulir 1111 B1. Tapi kalau pembelian atau perolehan kepada dalam negeri transaksinya masuknya ke B2. Nah, untuk kopnya nama PKP, NPWP, masa pembetulan masih sama seperti formulir sebelumnya. Nah, untuk di kolom di sini agak berbeda sedikit. Kolom paling kanan di situ ada keterangan, itu diisikan barang atau barang yang kita peroleh. Nah, di sini kalau misalnya untuk barang berwujud itu kita tulisannya, keterangannya nanti BKP. Kita tulis di keterangan BKP jika barang yang kita peroleh merupakan barang berwujud. Kalau barang tidak berwujud, kita tulisnya BKP TB untuk keterangannya. BKP TB. Kemudian misalnya kita perolehannya jasa, di sini nanti nulisnya JKP untuk kolom keterangannya. Kemudian untuk kolom DPP, PPN, dan PPNBM masih sama ya, diisikan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam PIB. Nah, kalau misalnya dalam impor perolehan kepada luar negeri itu nanti kita terimanya PIB. Nanti untuk DPP, PPN, dan PPN-nya diisikan sesuai yang ada di PIB. Kemudian dokumen tertentunya, di sini nomornya juga nomor PIB, nomor yang tercantum dalam PIB. Kemudian untuk tanggalnya, di sini tanggalnya diisi sesuai tanggal SSP-nya, tanggal pembayarannya atas impor BKP tersebut. Nah, untuk formatnya masih sama, DD strip MM strip Y-nya 4 kali. Kemudian untuk nama penjual BKP atau BKP tidak berwujud atau pemberi JKP, di sini juga nama lawan transaksi kita. Kemudian di baris paling bawah, di situ ada jumlah B1. Nah, nanti untuk jumlah DPP, PPN, dan PPNBM-nya, kita pindahkan ke formulir rekapitulasi atau formulir 1111 AB, butir 2 huruf A, butir 2 huruf A. Butir 2 rekapitulasi perolehan atau rekapitulasi pembelian, huruf A. Di sini ada impor BKP, pemanfaatan BKP, dan lain-lain. Untuk PPN, DPP, PPN, dan PPNBM-nya dimasukkan, di-linkkan. Oke, selanjutnya setelah B1, kita ke
formulir 1111A2. Di formulir 1111A2 di sini merupakan berisi daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Nah, ini formulir yang digunakan untuk melaporkan penyerahan atau penjualan dalam negeri yang transaksinya kepada dalam negeri ya, yang menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP atau yang diterbitkan oleh di sini PKP-nya yaitu PT Semesta ya, serta nota retur atau nota pembatalan. Di sini untuk mencatat seperti itu, penjualan, nota retur dan nota pembatalan. Untuk nama KOP-nya masih sama ya, nama PKP PT Semesta Indonesia, NPWP-nya juga masanya 11/11/2021, pembetulannya masih 0. Nah, untuk pengisian kolomnya di sini juga hampir sama dengan formulir 1111B2 tadi. Ada kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti atau diretur, kemudian DPP, PPN, PPNBM sesuai yang tercantum dalam faktur pajak. Kemudian di sini ada kode dan nomor seri, tanggal juga sesuai yang tercantum di faktur pajak atau dokumen tertentu atau nota retur atau nota pembatalan. Kemudian di sini untuk nama pembeli BKP dan NPWP-nya itu kita isikan dengan nama dan NPWP lawan transaksi kita. Kemudian di paling bawah di situ ada jumlah dari formulir 1111A2, jumlah DPP, PPN dan PPNBM. Itu nanti kita pindahkan ke formulir 1111AB juga di huruf Romawi butir 1, rekapitulasi penyerahan, huruf B, kemudian nomor 1, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung. Nah, di sini sudah ada kodenya A2. Nah, apa bedanya faktur pajak yang yang tidak digunggung dengan yang digunggung? Kalau untuk faktur pajak yang tidak digunggung itu tadi untuk penyerahan yang menerbitkan faktur pajak. Tadi untuk yang formulir 1111A2 itu kita penyerahannya kan menerbitkan faktur pajak sehingga dimasukkannya atau diinputnya ke di sini baris nomor 1 penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung. Di sini juga sudah ada kodenya A2. Kalau untuk faktur pajak penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung itu penyerahan yang tidak menerbitkan faktur pajak, cukup dengan nota penjualan saja. Contohnya seperti minimarket. Itu kan kita setiap melakukan penjualan tidak membutuhkan atau tidak menerbitkan faktur pajak, tapi kita menerbitkannya nota penjualan. Nah, untuk minimarket itu nanti masuknya di sini. Faktur pajak yang tidak digunggung dengan jumlah penjualan selama sebulan itu atau masa tersebut. Nanti di sini dimasukkannya. Oke, tadi 1111A2 sudah, kita ke 1111A1. Di sini 1111A1 itu daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Di sini untuk transaksi penjualan atau penyerahan atau ekspor kepada luar negeri ya. Transaksinya kepada luar negeri jadi ekspor. Nah, di sini untuk KOP-nya, nama PKP, NPWP, masa, pembetulan KEM, itu masih sama seperti formulir sebelumnya. Kemudian untuk di kolomnya juga hampir sama seperti 1111B1 ya. Bedanya kalau di B1 di situ ada DPP, PPN, dan PPNBM. Kalau di formulir A1 itu hanya DPP. Karena untuk ekspor itu tarif PPN-nya 0%. Jadi untuk kolom PPN-nya dihilangkan ya. Tidak ada. Jadi untuk DPP saja. Untuk keterangannya masih sama seperti penulisannya masih sama seperti B1. Untuk jika yang kita serahkan atau yang kita jual atau yang kita ekspor itu barang berwujud, kolom keterangannya dituliskan BKP. Tidak berwujud BKP TB. Kemudian misalnya kita menyerahkan jasa, kita tulisnya jasa kena pajak atau JKP di kolom keterangan. Kemudian untuk kolom DPP-nya di sini sesuai nilai ekspor yang tercantum di PEB.
pemberitahuan ekspor barang. Kemudian untuk dokumen tertentunya di sini ada 2 kolom, nomor dan tanggal. Untuk nomornya sesuai nomor yang tercantum di PEB. Kalau yang di B1 tadi PIB. Untuk tanggalnya tanggal sesuai masa PEB-nya ya. Untuk formatnya masih sama. Tanggalnya sesuai yang tercantum di PEB. Formatnya masih sama, tanggal DD strip MM strip Y-nya 4 kali. Tahunnya ditulis penuh ya. Kemudian untuk nama pembelinya di sini juga nama lawan transaksi kita. Jika sudah selesai mencatatnya, nanti paling bawah di situ ada jumlah A1. Jumlah total formulir A1. Itu nanti kita pindahkan ke formulir 1111AB. Butir 1, rekapitulasi penyerahan huruf A. Di situ ada ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud atau JKP. Di sini juga sudah ada kodenya A1. Dan juga kolom DPP-nya hanya kolom DPP yang kita pindahkan. Oke, jika sudah selesai sampai A1 ke formulir 1111 AB. Tadi sudah kita link-linkkan ya. Sudah kita rekap-rekap. Untuk kopnya juga masih sama. Nama PKP, PT Semesta Indonesia, NPWP-nya Semesta Indonesia, masanya nanti 1111. Pembetulan ke-nya, pembetulan ke 0, karena masih SPT normal. Nah, di formulir 1111 AB ini, formulir yang berisi rekapitulasi penyerahan dan perolehan, rekapitulasi penjualan atau pembelian selama masa November 2021 atau bulan November 2021. Di sini angka-angkanya merupakan pindahan dari formulir-formulir 1111A1 sampai B3 tadi ya yang telah kita isi sebelumnya. Di sini juga sudah ada kodenya. Kemudian di huruf C di sini rincian penyerahan dalam negeri untuk nomor 1, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut sendiri. Nah, di bawahnya itu ada keterangannya jumlah dari Romawi 1 B1 dengan faktur pajak kode 01 04 06 ditambah dengan B2. Di sini jumlah Romawi 1 B1 yaitu jumlah tadi yang ada di sini. Nomor 1, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung. Nah, berarti yang di nomor 1 ini, C1 ini berisikan angka-angka yang ada di A2, faktur pajak yang tidak digunggung, tetapi yang menggunakan faktur pajak kode 01, 04, dan 06. Kemudian dijumlahkan jika ada faktur pajak yang digunggung. Nanti angka-angkanya DPP, PPN, PPNBM kita isikan ya. Kemudian untuk yang nomor 2, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN. Nah, di sini merupakan angka yang ada di jumlah A2 ini di sini. Itu tapi yang faktur pajaknya menggunakan kode 02 dan 03. Yang nomor 3 juga sama, tapi yang faktur pajaknya menggunakan kode 07. Yang nomor 4 juga sama. Angka yang merupakan dari A2, faktur pajak yang tidak digunggung, tapi yang menggunakan faktur pajak kodenya 08. Oke, setelah 1111 AB sudah kita isi, nanti kita linkkan di formulir 1111 induk. Kita isi dulu kasus pertama ya, transaksi pertama, kita buka soalnya. Di sini tanggal 7 November 2021 diekspor kepada Rusia Corp dengan nilai ekspor sebesar 4.870.000.000 rupiah, nomor PEB sekian, tanggal PEB 07 November 2021. Oke, untuk transaksi pertama tanggal 7 November kita mencatatnya di formulir berapa?
Ada yang tahu? Ekspor. Ekspor ya, ekspor atau penyerahan kepada luar negeri masuknya ke formulir 1111A1. Oke, kita buka kertas kerjanya, kita buka ke formulir 1111A1. Kita isikan dulu untuk data PKP-nya ya. Untuk nama KPP Pratamanya, KPP Jakarta. Kemudian namanya, nama wajib pajaknya yang merupakan sudah PKP. Sini yaitu PT Semesta Indonesia. NPWP-nya bisa kita copy dari soal. Kemudian alamatnya kita kopikan dari soal. Nomor teleponnya juga. KLU atau klasifikasi lapangan usahanya kita tuliskan atau kita kopikan dari soal. Kemudian untuk masa pajaknya kita pilih masa November ya. Tahun pajaknya 2021. Kemudian tempat dibuat SPT-nya di Jakarta. Tanggal dibuat SPT-nya. Nanti kita isi bareng-bareng. Untuk nama yang berhak menandatangani di sini yaitu Angga Yunanda ya. Kita copy dari soal namanya Angga Yunanda. Kemudian jabatan yang berhak menandatangani direktur. Bertindak atas nama PKP, pembetulannya ke 0. Nah, di sini setelah kita isi data PKP, langsung ke isi ya untuk kopnya di SPT Induk ada nama PKP, alamat, telepon, KLU, NPWP. Nah, di sini untuk masanya kita tulis manual ya. 11 sampai dengan 11, kemudian tahunnya 2021. Tahun bukunya di sini sesuai di soal tahun buku Januari Desember. Berarti di sini kita tulisnya 01 sampai dengan 12. Kita lihat di AB sudah terisi ya untuk kopnya, nama PKP, NPWP, masa 1111A1, ini tinggal masanya saja kita linkkan, kita sama dengan SPT Induk, atau ditulis manual juga nggak apa-apa. Tahun. Oke, di A1 sudah kita isi tadi ya, transaksi pertama. Tadi namanya adalah Rusia Corp. Kita tulis saja atau kita copy dari soal, nggak apa-apa. Kemudian nomor PEB-nya kita kopikan ya. Nolnya 3 kali 980, tanggalnya di sini tanggal PEB 07 November 2021. 07 strip 11 strip 2021. Kemudian DPP-nya di sini yaitu 4.870 juta rupiah. Keterangannya di sini kita tuliskan diekspor sepeda motor. Berarti barang berwujud ya, kita tuliskan BKP.
Kita scroll ke bawah, di sini untuk jumlahnya sudah ada rumusnya ya. Kita sum total DPP-nya. Kemudian selanjutnya transaksi tanggal 9 November 2021 diserahkan 120 unit sepeda motor merek A, harga satuan belum termasuk PPN sebesar 12 juta rupiah dengan harga jual sekian kepada Bendahara Kementerian Kelautan di Jakarta. Faktur pajak dibuat tanggal 11 November 2021. Oke, transaksinya kepada dalam negeri dan bendahara. Jadi kita masuknya karena transaksi penyerahan atau penjualan kepada dalam negeri masuknya ke formulir 1111A2. Nah, di atas skopnya kita lengkapi ya. Ya, oke, untuk masanya sudah 1111, pembetulan ke-nya 0. Kemudian untuk nama pembelinya di sini tadi Bendahara Kementerian Kelautan. Kita tuliskan. Kemudian NPWP-nya kita copy dari soal. Kode dan nomor serinya kita copy dari di sini ya. Di sini sudah ada nomor faktur pajaknya 020 sekian-sekian, yang belakangnya 801. Kita kopikan, di situ adalah nomor faktur pajaknya. Kenapa 020? Itu karena transaksinya kepada bendahara. Kemudian tanggalnya di sini tadi 11 November. Di sini kita tuliskan 11/11/2021. Kemudian untuk DPP-nya karena di sini belum termasuk PPN, jadi kita tuliskan sesuai harga jualnya ya. 1.440.000. Tapi kalau di harga jualnya ini sudah termasuk PPN, kita PPN-nya kita keluarkan terlebih dahulu. Karena transaksinya kepada pemungut PPN. PPN-nya kita buat rumus 10%-nya. Kemudian selanjutnya tanggal 9 November sudah, tanggal 13 November 2021. Diterima pembayaran dari PT Indah Raya di Sukmajaya 13 Sleman, NPWP sekian atas penyerahan sepeda motor yang terdiri dari merek B, C, dan D. Dengan total harga jual sebesar sekian, faktur pajak dibuat tanggal 13 November 2021. Oke, masih di dalam negeri ya transaksi penyerahannya, masih di Sleman. Berarti kita masih di formulir 1111A2. Kita tuliskan untuk nama lawan transaksinya di sini adalah PT Indah Raya. Kemudian untuk NPWP-nya Indah Raya. Kemudian untuk kode faktur pajaknya di sini 010 001 sesuai urutan ya, belakangnya 802. Kemudian tanggalnya di sini tanggal 13 November. 13/11/2021. DPP-nya kita tuliskan di sini harga jualnya sebesar 873.250.000 rupiah. Sebentar. Kita copy. Tadi karena rumus PPN-nya 10% dari DPP sudah kita geret ke bawah ya. Jadi di sini sudah otomatis 10% dari DPP, PPN-nya 87.325.000 rupiah. Tanggal 13 November sudah, selanjutnya tanggal 15 November 2021. Diserahkan 7 unit sepeda motor merek F dan merek G dengan harga satuan sekian. Total harga jual sebesar 129 juta rupiah kepada PT Sentosa Makmur
di Bantul yang berada di kawasan berikat sehingga mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Faktur pajak dibuat tanggal 15 November 2021. Nah, di sini kita masuknya masih di formulir 1111A2 ya. Untuk nama pembelinya atau nama lawan transaksinya kita tuliskan di sini PT Sentosa Makmur. NPWP-nya PT Sentosa Makmur. Kodenya di sini 070 sekian sekian sekian, belakangnya 803. Kenapa kodenya 070? Karena di sini ada transaksinya kepada kawasan berikat ya, sehingga PPN-nya tidak dipungut. Nah, untuk PPN tidak dipungut itu kodenya 070, kode faktur pajaknya. Kemudian di sini tanggalnya tadi tanggal 15 November, 15/11/2021. Untuk DPP-nya kita tuliskan sebesar, di sini harga jualnya sebesar 129 juta. Kita tuliskan DPP-nya, kemudian enter, PPN-nya 12.900.000 rupiah. Sampai tanggal 15 sudah. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau bisa kita lanjutkan. Oke, tidak ada yang ditanyakan ya, bisa kita lanjutkan. Tanggal 15 sudah, selanjutnya tanggal 25 November 2021 diterima nota retur nomor sekian dari PT Indah Raya atas faktur pajak nomor sekian sebesar 84 juta rupiah karena sepeda motor yang diserahkan rusak. Nah, untuk peraturan di sini dari PT Indah Raya ya. Nah, untuk nama pembelinya kita tuliskan PT Indah Raya atau sama dengan, kemudian PT Indah Raya, NPWP-nya juga, NPWP-nya Indah Raya. Kemudian untuk di kolom kode dan nomor seri, di sini kita tuliskan nota returnya. Nota returnya di sini tadi nomornya nolnya 6 kali, kemudian 18. Kita kopikan di sini. Sini untuk nomor nota returnya, kemudian tanggal returnya tadi tanggal 25 November. 25/11/2021. Kemudian tadi yang diretur 84 juta. Nah, untuk retur itu karena mengurangi, jadi di sini dikasih angka atau dikasih tanda minus ya, minus 84 juta rupiah. Nah, nanti biar mengurangi jumlah yang ada di bawahnya, jumlah baris total yang ada di formulir 1111A2. Nah, kemudian kolom paling sebelah kanan di situ ada kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti atau diretur. Nah, itu tadi yang diretur faktur pajaknya nomor 0101/21/12345/802. Kita tuliskan sama dengan yang ada di faktur pajaknya PT Indah Raya ya. Jadi untuk menandakan bahwa yang diretur adalah nomor faktur pajak yang tadi sebelumnya sudah ada transaksi. Oke, tanggal 25 sudah. Selanjutnya tanggal 28 November 2021. Transaksi penyerahan kepada PT Sentosa Makmur tanggal 15 November 2021 dinyatakan batal, sehingga dibuatlah faktur pajak batal. Nah, kalau di SPT manual ini masih enak ya, tanggal pembatalan tinggal dihapuskan saja. Tadi transaksinya kepada PT Sentosa Makmur. Nah, di baris PT Sentosa Makmur nomor 3 di sini di formulir 1111A2 di DPP-nya kita tuliskan 0 karena pembatalan ya. Nah, kalau untuk pembatalan
itu kita melampirkan juga dokumen yang menyatakan bahwa transaksi kepada PT Sentosa Makmur tanggal 15 November itu betul-betul batal, benar-benar batal. Jadi kita buatkan mungkin dokumen atau surat pokoknya yang menyatakan batal lah, transaksi tersebut batal. Itu nanti dilampirkan pada saat kita melaporkan SPT. Kemudian batal tanggal 28 November sudah. Nah, selanjutnya di sini ada daftar perolehan. Ada 2 transaksi daftar perolehan. Yang pertama, tanggal 8 November 2021 telah dibuat nomor PIB sekian atas impor mesin dari Zhonghuo China sebesar 359 juta rupiah. SSP tanggal 8 November 2021. Nah, untuk transaksi pertama ini, untuk di daftar perolehan, impor mesin dari Zhonghuo Cina, kita catatnya di formulir berapa? Formulir berapa untuk perolehan atau pembelian kepada luar negeri atau impor? Oh ya, mengingatkan untuk presensinya jamnya sampai dengan 08.30 ya. Bagi yang belum presensi, silakan untuk presensi terlebih dahulu. Ada yang tahu tanggal 8 November itu kita catatnya di formulir berapa? Impor mesin, pembelian atau perolehan transaksinya kepada luar negeri. Satu 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 B1 bukan Mbak? Iya, betul. 1111 B1. Kita catatnya di 1111 B1 ya. Kita buka kertas kerja, kemudian buka 1111 B1. Di sini untuk nama PKP-nya jangan lupa, untuk kopnya nama PKP, NPWP, kemudian di sini untuk nah, masanya 11/11/2021, pembetulannya 0. Untuk nama penjualnya kita tuliskan di sini yaitu Zhonghuo Cina. Kita copy. Kemudian kita paste. Kemudian untuk nomornya nomor PIB. Kita copy lagi dari soal. PIB-nya 009120. Tanggalnya tanggal SSP. Tanggal SSP-nya tanggal 8 November 2021. Kita tuliskan tanggalnya 08/11/2021. Kemudian DPP-nya di situ sebesar 359 juta rupiah. 359 juta. Kemudian PPN-nya, kalau untuk impor PPN-nya tarifnya masih sama seperti PPN lainnya ya, 10%.
Hanya ekspor saja yang tarifnya 0%. Kemudian PPNBM-nya tidak ada. Keterangannya di sini yang kita impor itu mesin, berarti BKP ya, barang berwujud. Kita tuliskan di sini keterangannya BKP. Jangan lupa di bawahnya untuk jumlahnya di total ya, dikasih rumus, DPP, PPN, dan PPNBM-nya. A2 tadi sudah, oke sudah. Oke, selanjutnya untuk 8 November sudah. Di sini tanggal 20 November 2021. Diterima faktur pajak nomor sekian atas perolehan spare part untuk pembelian untuk pembuatan sepeda motor yang dibeli dari PT Pradana di Jalan Magelang 17 Sleman NPWP sekian dengan harga jual sebesar 84 juta rupiah. Di sini transaksi perolehan atau pembeliannya kepada dalam negeri, jadi masuknya ke B2. Tadi B1 kepada luar negeri ya, untuk perolehan atau pembelian atau impor. Kita tuliskan untuk B2, nama penjualnya di sini yaitu tadi PT Pradana. Kita kopikan dari soal atau kita tulis manual. NPWP-nya kita kopikan juga dari soal. Untuk di kolom faktur pajak, dokumen tertentu, nota retur, nota pembatalan, kode dan nomor serinya kita tuliskan di sini, nomor faktur pajaknya ya. 010.005/21 sekian-sekian. Kemudian tanggalnya di sini tanggal 20 November. 20/11/2021. Kemudian di sini DPP-nya sebesar 84 juta rupiah. PPN-nya 10%. Oke, transaksinya tidak ada retur ya, berarti sudah selesai. Kalau misalnya nanti ada retur kepada PT Pradana, penulisannya hampir sama dengan yang ada di formulir 1111A2 ya tadi ya. Misalnya PT Pradana retur 50 juta. Untuk contoh saja, di sini Pradana retur, NPWP-nya kita tuliskan. Ini untuk contoh aja ya. Kemudian untuk di kolom kode dan nomor seri, di sini kita tuliskan nomor nota returnya, misalnya nomor nota returnya 123. Terus tanggal 25 November returnya. Kemudian retur 50 juta. Jangan lupa dikasih minus 50 juta. Untuk mengurangi ya jumlah yang ada di formulir 1111B2. Ini jumlahnya, bentar. Belum dijumlah ya, kita jumlah dulu. Untuk returnya ini hanya untuk contoh, jadi saya hapus lagi. Jangan lupa untuk jumlah totalnya yang ada di baris paling bawah, itu diisi. Dikasih rumus sum. Oke, sudah. Untuk masanya jangan lupa. Di sini mau tulis manual atau kita linkkan dari SPT Induk juga nggak apa-apa. Di sini saya tulis manual saja. Harus lengkap ya untuk pengisian kopnya. Di sini ada nama PKP, PT Semesta Indonesia, NPWP, NPWP-nya Semesta Indonesia, masanya 11/11 sesuai dengan transaksi kasusnya yaitu bulan 11/11, pembetulan ke-nya 0 karena masih normal.
KIB 2 sudah, tanggal 20 November sudah. Kemudian di sini SSP atas kurang bayar. SPT PPN dalam negeri masa November 2021 kode jenis setoran 100 dibayar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan NTPN sekian. Nah, untuk SPT PPN masa itu akhir pelaporannya atau batas waktu pelaporan dan penyetoran atau pembayaran itu di akhir bulan berikutnya. Jadi kalau di sini kita mengerjakan masa November, berarti batas lapornya, kemudian batas setor atau batas bayarnya atas PPN terutangnya itu akhir bulan selanjutnya, yaitu akhir bulan 31 Desember 2021 untuk masa November. Untuk masa Desember berarti 31 Januari 2021 dan selanjutnya. Kemudian, nah NTPN ini akan kita dapatkan nanti setelah kita membuat SSP. Nah, SSP di sini di sheet SSP dulu SSP-nya manual ya. Dulu SSP manual itu masih ada 5 lembar. Nah, kita isikan semuanya. Tapi yang untuk dilaporkan wajib pajak itu lembar ke-3 di sini. Jadi kita ngisinya di formulir atau lembar ke-3 saja. Kita buat SSP-nya, kita masukkan NPWP, alamat, kemudian nama wajib pajak, kemudian kode akun pajak, jenis setoran, kurang bayarnya berapa, nominalnya, kemudian kita bayarkan ke bank yang telah ditunjuk atau ke kantor pos. Ke bank yang telah ditunjuk DJP ya, yang bisa melakukan pembayaran. Itu nanti setelah kita bayarkan, nanti kita akan terima namanya bukti penerimaan negara. Nah, di dalam bukti penerimaan negara tersebut, di dalamnya sudah ada kode NTPN. Karena di sini soal, jadi sudah saya kasih contoh untuk NTPN-nya ya. Nah, NTPN itu merupakan kombinasi angka dan huruf. Untuk jumlah digitnya 16 digit ya. Ini sudah saya kasih contoh kombinasi angka dan huruf. Nah, selanjutnya tadi A1, formulir A1 sampai B3 sudah kita isi sesuai dengan transaksi yang ada. Kita ke formulir 1111 AB. Nanti formulir 1111 AB di sini untuk kopnya sudah terisi lengkap ya. Dari NPWP, dari nama PKP hingga pembetulan ke. Sebentar, izin minum. Oke, kita masuk ke formulir 1111 AB. Tadi sudah saya jelaskan ya, untuk jumlah yang ada di formulir 1111 A1 dipindahkan ke sini, formulir 1111 AB. Nominalnya sama ya, jumlahnya 4.870.000. Kita lihat di formulir 1111 A1. Sudah sama. Kemudian A2 juga sudah sesuai yang ada di formulir 1111 A2, yaitu faktur pajak yang tidak digunggung. Nominalnya Rp2.229.250.000. Kita lihat di formulir 1111 A2 di bawah. Nah, di situ sudah jumlah totalnya ya, sudah dikurangi retur juga. Nominalnya sama karena sudah kita linkkan. Kemudian yang di huruf C, rincian penyerahan dalam negeri nomor 1. Nomor 1 itu untuk yang faktur pajaknya kodenya 010406. Sudah kita hapus dulu. Di sini kita lihat faktur pajak kode 01. 01 kita lihat di A2 ya. A2 yang kodenya 01. Itu merupakan transaksi kepada PT Indah Raya.
Kemudian ditambahkan jangan lupa returnya, karena kode faktur pajak 01 juga. Selain 01 tadi 04 ya. 04, 06 tidak ada transaksi kode faktur 0406, jadi hanya 01 saja. Itu untuk DPP-nya, PPN-nya juga. Kita sama dengan PPN-nya PT Indah Raya. Kemudian kita jumlahkan dengan PPN yang diretur. Ketemunya Rp78.925.000. Kemudian untuk yang nomor 2, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN. Berarti ini transaksi dengan kode faktur pajak 02 dan 03. Kita lihat, kita sama dengan, kemudian kita buka formulir 1111A2. Di sini yang kodenya 02 hanya satu ya. Kepada Bendahara Kementerian Kelautan. Kita klik untuk DPP-nya. Kemudian untuk PPN-nya kepada bendahara 144 juta rupiah. Kemudian untuk nomor 3 dengan faktur pajak kode 07. 07 kita sama dengan, kita lihat di formulir 1111A2, 07 di sini ada tapi tadi yang dibatalkan ya. Kita sama dengankan aja nggak apa-apa karena nominalnya 0. PPN-nya juga. Oke, untuk yang nomor 4, penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Kode faktur pajak kode 08. Tidak ada ya 08. Tidak ada transaksi kepada 08, jadi kita tuliskan 0. Nah, untuk jumlah yang ada di huruf C, di rincian penyerahan dalam negeri, di sini untuk DPP-nya nominalnya harus sama dengan yang atasnya ya. Harus sama dengan jumlah yang ada di sini. Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak ditunggung. Nominalnya kita lihat sama ya, 2.229.250.000 rupiah. Kalau sudah sama, berarti selanjutnya untuk yang di Romawi 2, rekapitulasi perolehan, itu tadi, nah di sini sudah ada kodenya ya, merupakan jumlah dari formulir 1111B1, kemudian B2, dan B3. Kita lihat angkanya apakah sama. Untuk B1, 359 DPP-nya. Sama ya, 359, PPN-nya 35.900. Oke, sama. B2 kita lihat 84 juta DPP-nya, kemudian PPN-nya 8.400.000 rupiah. Oke, sudah sama. Untuk B3 karena tidak ada transaksi 0. Kemudian untuk jumlahnya di sini kita jumlahkan ketemu DPP-nya 443 juta dan PPN-nya 44.300.000 rupiah. Di Romawi 3, penghitungan PM yang dapat dikreditkan di huruf A, pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan. Di sini sudah ada keterangannya, Romawi 2A ditambah Romawi 2B. Romawi 2A ditambah Romawi 2B. Jadi hanya yang ini saja ya. Yang saya blok kuning. Ini jumlahnya sama. Sebentar saya ambil charger dulu. Oke, di sini tadi sudah
Sama ya, yang di blok kuning 44.300.000 rupiah. Kemudian untuk di huruf B, pajak masukan lainnya, kompensasi tidak ada. Langsung ke huruf C, jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Itu Romawi 3A ditambah Romawi 3B4. Romawi 3A itu yang ini ya, 44.300.000 rupiah. Kemudian 3B4. Nah, 3B4 di sini tadi tidak ada kompensasi. Jadi tidak ada penambahnya ya. Nah, di sini ada kode 5. Anak panah di dalamnya ada angka 5. 44.300.000 rupiah ini nanti kita pindahkan ke SPT induk 11 induk, nominalnya kita pindahkan ke, nah di sini di huruf di Romawi 2 penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar, huruf C pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Di sini ada kodenya sama juga ya, anak panah di dalamnya ada angka 5, nominalnya 44.300.000 rupiah. Nah, di sini DPP-nya sudah saya linkkan untuk ekspornya Romawi A1. Nah, angka yang kita linkkan angka yang kita masukkan ke formulir induk ini dari formulir AB ya, formulir rekapitulasi. Kita pindahkan dari formulir rekapitulasi ke SPT induk. Nah, di sini A1 kita lihat di AB sama ya, 4.870.000.000 rupiah. Di sini sudah ada angkanya juga 1. Kemudian di sini untuk yang nomor 2 sampai nomor 5 di sebelahnya ada kode anak panah 1 sampai dengan 4. Nah, kita isikan sesuai DPP dan PPN-nya. Kita lihat di formulir AB. Di sini hanya ada untuk nomor 1 dan 2 saja ya. Nomor 3, 4 tidak ada, jadi angka tersebut yang kita pindahkan ke SPT induk. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari nomor 1 ekspor sampai penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ketemunya 7.099.250.000 rupiah. Kemudian PPN-nya juga ketemu 222.925.000 rupiah. Untuk ekspor memang tidak ada PPN-nya ya. Kemudian karena tidak ada PPN, tidak terutang PPN, tidak ada transaksi terutang PPN, kemudian langsung ke C, jumlah seluruh penyerahan. Nominalnya sama, 7.099.250.000 rupiah. Kemudian untuk di Romawi 2, di situ penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar di huruf A, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, jumlah PPN pada Romawi 1 A2, Romawi 1 A2, berarti ini ya. Berarti kita sama dengankan dengan yang ini. Ya, kemudian tadi pajak masukan yang dapat diperhitungkan sudah kita linkkan dari rekapitulasi 44.300.000 rupiah, kemudian kita kurangkan dengan pajak keluaran yang tadi, yang 78 juta sekian. Ketemunya PPN kurang bayarnya di huruf D, PPN kurang bayarnya yaitu 34.625.000 rupiah. Nah, ini yang kita wajib bayarkan ke negara. Kita buatkan SSP-nya senilai 34.625.000 rupiah. Kita ke SSP masa, NPWP-nya kita masukkan NPWP-nya Semesta Indonesia. Kita tuliskan 47.328.025 3005 000. Kemudian namanya di sini PT Semesta Indonesia. Alamatnya kita kopikan dari data PKP ya. Kemudian kode akun pajaknya 4
11211 untuk PPN. Kemudian jenis setorannya 100 itu untuk PPN massa. Kemudian uraiannya kita tuliskan uraian pembayarannya SPT PPN massa November 2021. Untuk masa pajaknya November kita kasih silang, tahun pajaknya 2021. Jumlah pembayarannya tadi sesuai dengan kurang bayarnya 34625. Tuliskan 34625. Nah, terbilangnya kita tuliskan hurufnya ya. Rp34.625.000. Sudah, nama jelasnya di sini adalah nama penanda tangannya, yaitu direktur. Tadi Angga Yunanda. Ini ditandatangani, kemudian diserahkan ke bank yang telah ditunjuk oleh BJP atau kantor pos, kita bayarkan. Nanti kita akan terima NTPN tadi. Oke, sudah 11 induk. Kita masuk ke 11 induk lagi. Nah, untuk di huruf G, PPN kurang bayar dilunasi tanggal akhir bulan berikutnya ya. Tadi di sini di soal juga sudah ada tanggalnya 31 Desember 2021. 31/12/2021. Kemudian untuk NTPN-nya kita kopikan dari soal. Kemudian kita paste di baris NTPN. Sudah. Oke, yang masa sudah selesai. Selanjutnya terakhir yaitu PPN atas KMS atau kegiatan membangun sendiri. Perusahaan membangun gudang seluas 205 meter persegi dengan harga pembelian tanah sebesar Rp550 juta dan biaya yang telah dikeluarkan di masa November sebesar Rp240 juta. NTPN sekian. SSP atas kegiatan membangun sendiri dibayar tanggal 10 Desember 2021. Nah, untuk PPN KMS itu sedikit berbeda dengan PPN massa. Tadi kalau untuk massa batas setornya sama dengan batas lapornya akhir bulan-bulan berikutnya, tapi kalau untuk PPN massa KMS atau kegiatan membangun sendiri, batas akhir pembayaran atau penyetoran itu tanggal 15 bulan berikutnya, tapi di sini lebih awal ya, tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi tidak apa-apa. Nah, untuk DPP PPN KMS, DPP-nya tarifnya itu adalah 20% dari biaya yang telah dikeluarkan di masa tersebut. Nah, ini di sini yang telah dikeluarkan adalah masa November itu Rp240 juta. Tidak termasuk dengan harga perolehan tanah ya. Jadi hanya 20% dari biaya yang telah dikeluarkan di masa tersebut. Di sini benar 240 juta, oke. Jadi ketemunya Rp48 juta dan PPN terutangnya adalah 10% dari DPP. 10% dari Rp48 juta. Ketemunya PPN terutangnya Rp4.800.000. Kemudian di sini dilunasi tanggalnya tadi tanggal 10 Desember. Sepuluh 12/2021. Kemudian NTPN-nya kita kopikan dari soal. Oke, sebelum masuk ke NTPN, kita tuliskan dulu SSP-nya ya seharusnya. Kita tuliskan SSP-nya untuk NPWP nama masih sama. Kita copy saja dari NPWP. Sama ya, NPWP, nama WP, alamat WP, kemudian kode akun pajaknya sama, PPN 411-211. Kode jenis setorannya yang berbeda. Yang tadi 100 itu untuk setoran massa, di sini 103 untuk PPN KMS. Di sini untuk uraian pembayarannya SPT
PPN KMS masa November 2021. Masa pajaknya untuk November kita silang, tahun pajak kita isikan 2021. Nominalnya di sini kita lihat tadi PPN terutangnya Rp4.800.000. Kita tuliskan Rp4.800.000. Terbilangnya kita tuliskan huruf ya, 3 salah ini. Rp4.800.000. Kemudian untuk nama jelasnya sama, yaitu Angga Yunanda. Oke, kita save. Nah, di sini sudah NTPN-nya. Kita masukkan. Kemudian di kelengkapan SPT di Romawi 6, di sini sudah terchecklist otomatis ya. Karena yang kita isikan adalah formulir 1111AB, A1, A2, B1, B2. Untuk B3 karena tidak ada transaksinya jadi tidak kita lampirkan. Jadi tidak kita silang ya kolomnya. Kemudian SSP PPN-nya kita tuliskan di sini ada 2 lembar, PPN massa dan PPN KMS. Kemudian di sini Jakarta, tempat penandatangannya Jakarta, tanggal lapornya akhir bulan berikutnya. Karena ini masa November, jadi 31 Desember 2021. Nama jelasnya di sini Angga Yunanda, Direktur. Kemudian jangan lupa dikasih tanda tangan dan stempel atau cap perusahaan. Nah, itu nanti yang dilaporkan. Itu pada saat masa atau zamannya masih SPT manual ya. Jadi masih kertas yang kita laporkan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 08.31, maka kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Oh ya, jangan lupa untuk tugasnya, batasnya hari ini ya, pukul 23.59. Nanti dilengkapi untuk formulirnya ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih.